Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Warijan. Dan pada episode sebelumnya bagaimana Warijan ya yang terjebak di dalam Paseban Karsa atau perkumpulan orang-orang jahat yang dibawa pimpinan Ki Sarpajaya. Dan di episode sebelumnya itu bagaimana Ki Condrowongso sudah berusaha menyusul ya. Tapi dalam episode kali ini Ki Condrowongso nggak muncul nih. Dan Warijan berusaha melepaskan diri dari jerat ilmu hitam yang ditanamkan oleh Ki Sarpajaya ke dalam tubuh Warijan, yang membelenggu dia dan seperti memerintahkan dia di luar batas kesadarannya. Apakah Warijan berhasil? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Terlepas dari jerat ilmu hitam Sarpajaya, kisah Warijan. Warijan yang memiliki pengalaman spiritual tinggi berkat perjalanan panjang laku lampanya dan juga pernah masuk ke alam gaib bersama sang guru Sudiro serta makhluk-makhluk gaib perewangannya. Dia dibuat terkejut ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Prabajaya. Kata-kata dari sosok lelaki muda yang kini mulai akrab dengannya itu menggema di kepalanya. Dia tidak membayangkan betapa saktinya sosok Sarpajaya yang bisa membantu mewujudkan nafsu duniawi yang berupa kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan dari orang-orang yang rela menukar jiwanya mereka. Warijan hanya terdiam dan terus menyimak apa yang disampaikan Prabajaya. Namun di balik keheningan matanya ada sesuatu yang bergejolak di antara rasa ngeri dan rasa penasarannya akan Paseban Karsa dan juga Sarpajaya. Ada api kecil yang menolak padam, api keberanian yang telah ditanamkan sang guru padanya untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. Selain itu, pesan terakhir dari Mas Joyo pun masih berbisik di dalam jiwanya, mengingatkannya bahwa suatu hari semua ini harus berakhir. Dan malam itu, tanpa Warijan sadari, Prabajaya mulai benar-benar memperlihatkan dunia yang berada di balik pintu Paseban Karsa. Di balik tembok rumah besar itu, ada aliran energi gaib yang bergerak seperti sungai hitam. Warijan bisa merasakannya, seperti hembusan dingin yang melintas di belakang tengkuknya. Sesuatu yang hidup berjalan mengintai, bukan sekedar wewe gombel yang menyembunyikan anak-anak atau genderuwo di perbatasan desa, tapi ini jauh lebih kuat. Warijan merasakan kehadiran makhluk perewangan Sarpajaya. Mereka seperti bayangan-bayangan berwujud asap pekat yang menyelip di antara sudut ruangan. Prabajaya menjelaskan semuanya dengan cara yang sama sekali tidak didramatisir, tapi justru sebaliknya. Ia berbicara seakan-akan menjelaskan hal paling wajar yang biasa dilakukannya setiap hari. Dia menegaskan bahwa Sarpajaya tidak bekerja sendiri. Menurutnya, keberuntungan atau kesialan seseorang itu bisa ditarik, dipindah, dan dialihkan sesuai kemauan Sarpajaya. Selama ada sesuatu yang ditukar, dan para perewangan itu adalah tangan-tangan gaib yang mengerjakan perintah tersebut
dengan imbalan berupa tumbal. Warijan mulai teringat pada ajaran sang guru bahwa setiap ilmu yang memaksa alam untuk patuh pada akhirnya akan menuntut balas, bahwa setiap jalan pintas selalu lebih mahal dari jalan panjang, dan setiap kekuasaan yang datang tanpa jerih payah pasti diikat oleh sesuatu yang sulit diputus. Namun di balik semua itu, rasa penasaran dalam diri Warijan mulai tumbuh. Dia ingin tahu sejauh mana kekuatan para perewangan itu dan sejauh apa Sarpajaya bisa memainkan hidup manusia serta siapa saja orang besar yang diam-diam pernah bersujud di hadapan kekuatan hitam itu. Keesokan harinya, Prabajaya mulai mengajak Warijan untuk menemui seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dari Paseban Karsa. Siang itu, Prabajaya dan Warijan turun dari mobil, lalu berjalan menuju sebuah rumah yang terlihat sangat biasa. Prabajaya berjalan mantap, seolah ia tahu benar bahwa hal-hal besar sering terjadi di tempat yang justru tidak mencolok. Di teras rumah, seorang lelaki berkemeja putih lengan panjang sudah menunggu, usianya sekitar 50 tahunan. Perutnya sedikit buncit, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya tampak tenang. Ia langsung berdiri ketika Prabajaya dan Warijan datang. Dengan ramah menyambut keduanya, lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. Pertemuan itu terlihat sangat sederhana, tanpa menyentuh hal-hal gaib, tanpa ritual, dan tanpa benda-benda aneh. Namun, setelah beberapa saat berlalu, lelaki itu mulai mengemukakan apa yang menjadi keinginannya. Dia menjelaskan, jika saat ini dia tidak sedang menghadapi kasus hukum, tidak ada ancaman penjara atau pemberitaan media, yang ia kejar adalah sesuatu yang tampak lebih mulia, namun sebenarnya jauh lebih gelap. Dia ingin mencalonkan diri sebagai pejabat daerah dan menang dengan cara apapun. Itulah tujuannya bertemu dengan Prabajaya. Lelaki itu juga menjelaskan panjang lebar bagaimana peluangnya sangat kecil untuk memenangkan pemilihan. Lawan politiknya jauh lebih kuat, punya uang lebih banyak, hubungan lebih luas, dan jaringan hingga ke pusat kekuasaan. Dia sudah menghabiskan banyak modal, tapi tidak melihat peluang menang. Lalu, dia ingin mengambil jalan pintas. Dia ingin didorong naik dengan cara apapun. Prabajaya mendengarkan semuanya tanpa menyela. Wajahnya datar, seperti sedang mendengarkan laporan kerja biasa saja. Tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, semuanya berlangsung seperti pembicaraan bisnis biasa. Setelah lelaki itu selesai berbicara, barulah Prabajaya mulai menjelaskan apa yang dibutuhkan lelaki itu. Suara yang keluar darinya datar, namun setiap katanya seperti garis yang digoreskan langsung pada keputusan hidup seseorang. Dengan tenang, Prabajaya mengatakan, jika untuk mendapatkan kekuasaan dan menaikkan seseorang menjadi pemimpin melalui jalur Paseban Karsa, harus ada tumbal nyawa manusia. Prabajaya menjelaskan bahwa kekuatan untuk menarik kekuasaan tidak akan bekerja tanpa pengikat, dan pengikat yang paling kuat adalah nyawa manusia yang masih suci, seseorang yang belum pernah melakukan tindak kriminal, atau seseorang yang kehidupannya masih bersih. Nyawa itulah yang nantinya ditukar agar jalur kekuasaan terbuka, agar suara mengalir pada kandidat itu, dan agar para pesaingnya kehilangan pengaruh tanpa alasan jelas, serta energi keberuntungan berkumpul di satu titik saja. Semua harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh meninggalkan jejak kecurigaan. Kematian dari calon tumbal harus bersih, tenang, dan diterima sebagai musibah biasa. Apakah Bapak bisa memenuhinya? Tanya Prabajaya dengan tenang. Pokoknya semua saya serahkan pada Mas Praba saja ya.
Yang penting keluarga saya aman dan tidak terikat dengan syarat tersebut. Saya terima bersih saja, Mas. Balas lelaki itu mantap. Prabejaya menjelaskan lagi, jika lelaki itu tidak dapat mencari calon tumbal yang tepat, maka Paseban Karsa akan menyiapkan semuanya, yang tentunya dengan mahar yang sudah ditentukan, jumlahnya pun sangat fantastis. Lelaki berkemeja putih itu menunduk lama, namun wajahnya terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah melewati tahap menimbang dan kini hanya tinggal memilih sisi yang paling menguntungkan. Warijan menyaksikan semua itu tanpa bicara. Dia sadar, di ruangan itu, dia hanyalah penonton yang masih terlalu kecil untuk bertindak dan masih terlalu lemah bagi lingkaran Paseban Karsa. Yang paling menakutkan dari semua itu adalah kenyataan bahwa percakapan semacam ini berlangsung pada siang hari di rumah biasa. Semua tampak normal, wajar, dan tenang, dan justru karena itulah semuanya terasa jauh lebih mengerikan. Apakah ada jaminan jika saya bisa memenangkan pemilihan kepala daerah nanti, Mas? Tanya lelaki itu sambil menatap ke arah Prabejaya dan mengalihkan pandangannya ke arah Warijan. Dengan wajah yang tetap terlihat tenang, Prabejaya tersenyum. Tapi di saat yang bersamaan, dia mulai menunjukkan kemampuannya. Tanpa menjawab pertanyaan dari lelaki itu, Prabejaya mengangkat tangan kanannya, lalu mengarahkannya pada cangkir berwarna putih yang ada di atas meja. Tanpa mengucapkan mantra apapun, ia menganggukkan kepala yang seketika itu juga membuat cangkir itu terbelah menjadi dua. Namun kopi hitam yang ada di dalam cangkir tersebut tidak tumpah. Cairan itu menggumpal dan perlahan melayang ke arah lelaki tersebut, dan setelahnya cairan hitam itu tumpah tepat di hadapannya. Tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Semua bisa kami lakukan, balas Prabejaya yang membuat lelaki itu gemetar ketakutan. Baik, Mas. Baik, saya hanya ingin memastikan jika syarat-syarat untuk memenangkan pemilihan nanti tidak akan melukai saya dan keluarga saya di kemudian hari, ujar lelaki itu dengan suara terbata-bata. Prabejaya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lelaki itu, seolah sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar permintaan politik. Ketika akhirnya ia membuka suara, nada bicaranya datar dan tenang, namun justru itulah yang membuat setiap kata terdengar lebih mengancam. Keselamatan panjenengan dan keluarga bisa dijaga asal semua syarat dipenuhi tanpa menyimpang satu langkah pun, ujar Prabejaya sambil tersenyum. Kami tidak memaksa, Pak. Lanjutnya yang membuat suasana kembali normal. Tapi lawan politik panjenengan tidak main-main. Jika ingin menang tanpa gangguan, pintu masa lalu panjenengan harus ditutup rapat, dan siapapun yang berusaha menjatuhkan panjenengan harus disingkirkan. Ibunya lagi dengan tenang namun terasa menekan. Lelaki itu diam sesaat sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Nafasnya goyah dan batinnya mulai menimbang. Lalu setelah beberapa saat dia mengangguk sambil menatap ke arah Prabejaya. Ya, selama tidak ada hal-hal aneh yang membahayakan keselamatan saya dan keluarga, saya siap, Mas, balas lelaki itu tanpa ragu. Dan saya akan membayar maharnya, imbunya lagi dengan mantap. Keputusan lelaki itu mengubah suasana di ruangan tersebut. Prabejaya kemudian mulai menjelaskan apa saja yang akan dilakukan Paseban Karsa. Dia memaparkan langkah-langkahnya secara runut dan langsung, seolah sedang membacakan daftar pekerjaan biasa. Pertama, dia menyebut bahwa lelaki itu akan mendapat pengawalan halus entitas gaib yang tugasnya menghapus celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Entitas itu tidak akan ia lihat, namun akan mengikuti setiap pergerakannya selama masa pencalonan berlangsung. Selanjutnya, Prabejaya menjabarkan bahwa beberapa pihak yang berpotensi menjadi batu sandungan akan diatur jalannya
Ada yang akan dipaksa menjauh tanpa sadar, ada yang akan sibuk dengan masalahnya sendiri, dan ada pula yang akan mengalami kemalangan kecil yang cukup untuk membuat mereka tidak sempat mengganggu jalannya pemilihan. Semuanya dilakukan tanpa jejak, tanpa tanda, seperti hanya sebuah kebetulan semata yang menumpuk satu persatu. Lalu Prabejaya membahas soal tumbal. Kali ini, ia tidak menggunakan kiasan atau bahasa halus. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap perebutan kekuasaan selalu ada harga yang harus dibayar untuk menutup jalur perlawanan. Untuk kasus lelaki itu, tumbal yang dibutuhkan bukan berasal dari keluarganya, bukan pula dari orang terdekat, melainkan seseorang yang tidak berkaitan langsung dengannya, seseorang yang hidupnya dianggap kosong oleh dunia. Paseban Karsa akan menyiapkan semuanya, orangnya, waktunya, dan cara kematiannya. Lelaki itu hanya perlu membayar mahar yang sudah disebutkan dan tidak boleh menanyakan apapun setelahnya. Prabejaya juga memastikan bahwa semua proses itu tidak akan bersinggungan dengan kehidupan rumah tangga lelaki tersebut. Tidak akan ada gangguan di rumahnya, tidak ada mimpi buruk, dan tidak ada energi aneh yang menetap di sekitarnya. Semua dilaksanakan di luar lingkar hidupnya, seperti urusan kotor yang dikerjakan oleh tangan-tangan tak terlihat. Setelah mendengarkan penjelasan dari Prabejaya, lelaki itu mulai terlihat tenang. Keputusannya semakin mantap, seolah ia baru saja memasukkan dirinya ke jalan yang gelap, namun jelas arahnya menuju kemenangan dengan harga yang hanya dirinya dan dua orang di ruangan itu yang mengetahuinya. Setelah semua kesepakatan itu tersampaikan, Prabejaya berdiri lebih dulu. Ia kemudian memberi syarat singkat pada Warijan untuk bersiap pergi. Warijan hanya mengangguk tanpa bertanya apapun. Dia tahu pertemuan tadi bukan sekedar urusan politik, itu adalah pelajaran pertama tentang bagaimana kekuasaan dibeli, dibentuk, dan dipertahankan oleh tangan-tangan yang tidak pernah muncul di permukaan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya Warijan melihat sendiri bagaimana seseorang menjual sebagian jiwanya demi kekuasaan yang belum tentu layak untuk dimilikinya. Prabejaya melangkah lebih dulu. Dia berjalan pelan menuju mobil tanpa menoleh. Warijan mengikutinya dari belakang. Di perjalanan, tidak ada percakapan. Prabejaya menyetir dengan tatapan lurus, seolah apa yang barusan terjadi hanyalah transaksi rutin. Sementara Warijan duduk diam, memandangi jalanan kota yang sibuk. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sudah berapa banyak orang yang berjalan berlalu lalang tanpa mengetahui bahwa keputusan gelap baru saja dibuat di balik pintu sebuah rumah biasa. Mobil yang dikendarai Prabejaya tidak langsung menuju padepokan. Mereka berbelok ke arah pusat kota, menembus keramaian, hingga bangunan-bangunan mulai berubah menjadi gedung-gedung modern. Warijan tidak bertanya kemana mereka pergi, karena dia merasa jika ada semacam tekanan sunyi yang membuatnya memilih diam. Dan ketika mobil itu memasuki sebuah kawasan perumahan elit dengan penjagaan ketat, Warijan mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggu di depan sana. Prabejaya hanya berkata singkat bahwa ada sesuatu yang perlu ia ketahui lebih lanjut, sesuatu yang akan menjadi bagian dari tugas-tugasnya nanti. Sesampainya di sebuah rumah besar, Prabejaya langsung mengajak Warijan turun dan mengikutinya masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Rumah itu tampak seperti rumah para pengusaha kaya pada umumnya. Di dalam rumah, mereka melewati ruang tamu modern, dapur bersih, hingga koridor panjang yang menurun ke lantai bawah tanah.
Semakin ke dalam, pemandangan berubah perlahan. Warna dinding yang semula putih berubah menjadi kusam. Cahaya lampu redup seperti sengaja diatur untuk tidak terlalu terang. Security lain berdiri di sepanjang koridor, diam, tegap, tanpa menoleh sedikit pun ketika Prabajaya lewat. Semua sudah hafal aturan di tempat itu. Tidak bicara, tidak bertanya. Koridor itu berakhir pada sebuah pintu baja tebal yang tidak cocok dengan suasana rumah modern di atasnya. Prabajaya menempelkan telapak tangan pada perangkat kecil di samping pintu dan mekanisme kunci mulai bergerak. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan ruang yang jauh berbeda dengan apapun yang ada di bagian atas rumah. Ruangan itu luas, dingin, dan nyaris tidak berwarna. Lampu-lampu besar menggantung di langit-langit tinggi, menyinari lantai yang seluruhnya disemen dengan warna gelap. Di beberapa titik terdapat bekas-bekas noda yang tidak sepenuhnya hilang. Noda yang hanya bisa dibuat oleh sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekedar tumpahan cat atau minyak. Di dinding bagian kiri terdapat deretan rak logam berisi perlengkapan yang semuanya tampak terlalu steril. Di bagian kanan ruangan ada sebuah sangkar besar berbahan baja, dan di dalamnya seseorang duduk dengan tangan terikat. Sosok itu menunduk, tidak meronta, seolah sudah menerima apapun yang akan datang. Warijan tersentak, menelan ludahnya. Suhu tubuhnya turun mendadak. Meski ruangan itu tidak terlalu dingin, tanpa disadari kakinya gemetar ketika dia tahu jika dia sedang berada di tempat yang sebelumnya hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Tempat rahasia di mana manusia suci dijadikan tumbal. Kenapa, Jan? Tanya Prabajaya sambil tersenyum. Warijan lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain, namun wajahnya terlihat gugup. Tidak apa-apa, Mas. Saya hanya merasakan sesuatu yang belum pernah saya temui sebelumnya. Orang-orang sepertimu sudah tidak asing lagi dengan makhluk-makhluk gaib dan dunia tempat tinggal mereka, Jan. Dan aku tahu kau merasa kasihan pada calon tumbal itu, kan? Ucap Prabajaya sambil menunjuk ke arah seorang gadis berusia belasan tahun yang terkurung di balik jeruji besi itu. Sebaiknya kau buang rasa ibamu itu, Jan, sebelum Bapak menghukummu dengan rasa sakit yang sangat menyiksa. Imbu Prabajaya dengan wajah tegas. Ya, Mas, saya mengerti, balas Warijan dengan sikap tenang. Setelah itu Prabajaya berjalan tenang menuju ke bagian tengah ruangan. Di sana terdapat sebuah altar batu yang dikelilingi lingkaran besar yang sudah digambar pada lantai. Di beberapa titik terdapat penanda yang tampak seperti simbol-simbol kuno, namun tanpa nuansa klinik berlebihan. Semuanya tampak bersih, sistematis, dan dilakukan dengan metode yang ilmiah. Tenangkan dulu hati dan pikiranmu sebelum Arya Soma datang, karena hari ini bisa jadi kau yang akan menjadi panembaga, ujar Prabajaya sambil menatap Warijan dalam. Maaf, Mas, panembaga itu apa ya? Tanya Warijan penasaran. Panembaga adalah orang yang akan mengambil nyawa untuk dijadikan tumbal. Dengan kata lain, kau yang akan melakukannya, Jan, menusukkan keris kalawisa ke tubuh calon tumbal itu, balas Prabajaya dengan tegas. Maaf, Mas, saya belum bisa. Dan saya juga belum tahu bagaimana cara melakukan itu, balas Warijan pelan namun mengandung ketegasan. Bersamaan dengan itu, energi murni dalam tubuh Warijan mulai bergolak. Amarah yang sedari tadi dipendam mulai muncul ke permukaan. Perlahan-lahan tubuhnya diselimuti energi api dari ajian jagat geni. Namun Prabajaya yang mengerti dengan kondisi Warijan hanya tersenyum sambil menatap pemuda itu dengan tatapan tajam. Tanpa disadari oleh Warijan, Praba mulai membaca sebuah mantra yang membuat Warijan tiba-tiba merasakan panas di bagian dada. Tanpa sempat melakukan perlawanan, tubuh Warijan ambruk ke lantai dan mengerang kesakitan.
Energi jagat geni yang semula berkorbar kini buyar seketika seperti bara yang disiram air. Nafasnya memburu, namun udara seolah tak mau masuk. Tubuhnya bergetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena terperangkap dalam tekanan kekuatan yang tidak bisa ia pahami. Prabejaya tidak bergerak dari tempatnya. Tatapannya tetap tajam, seolah tengah menilai apakah pemuda yang mereka pilih benar-benar pantas melangkah lebih jauh ke dalam dunia Paseban Karsa. Di sudut ruangan, salah seorang penjaga tempat itu memperhatikan dengan dingin, seakan menunggu apakah Warijan akan bertahan atau justru pecah di dalam proses ini. Rasa panas di dada Warijan berubah menjadi beban berat yang menekan ke dalam. Tenggorokannya kian terhimpit, membuat suara nafasnya terdengar makin putus-putus. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai bangkit di dalam dirinya, sebuah dorongan untuk menahan, melawan, dan bertahan hidup. Prabejaya membiarkan proses itu berlangsung. Dia tahu, rasa sakit semacam ini adalah hukuman bagi setiap orang yang sudah menjadi bagian Paseban Karsa dan mencoba untuk melawan. Selain itu, Prabejaya juga harus memastikan apakah Warijan pantas memangku tugas sebagai panembaga, karena Paseban Karsa tidak pernah menyerahkan peran itu kepada orang yang hatinya goyah. Seorang panembaga harus bisa menahan tekanan, menolak naluri manusiawi, dan menerima bahwa mengambil nyawa adalah bagian dari tanggung jawab, bukan pilihan. Di sisi lain ruangan, gadis belia yang menjadi calon tumbal menyaksikan semuanya dengan tubuh gemetar. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi kedua matanya yang membesar seperti mata binatang yang terperangkap menunjukkan bahwa ia sadar akan dua hal: bahwa ia tidak akan keluar dari ruangan itu hidup-hidup, dan bahwa pemuda yang menggeliat di lantai mungkin akan menjadi orang terakhir yang dilihatnya sebelum semuanya berakhir. Ruangan itu sunyi, begitu sunyi hingga suara kuku Warijan yang bergesekan dengan lantai terdengar jelas. Dan ketika rasa sakit itu mencapai titik puncak, Warijan tiba-tiba merasakan sesuatu mengalir dari pusat tubuhnya, mengalir menuju nadi di tangan dan kaki. Energi jagat geni yang semula dipadamkan dipaksa perlahan kembali muncul, bukan sebagai kobaran liar, tetapi sebagai bara yang terkontrol. Tubuhnya berhenti menggeliat, nafasnya pelan-pelan kembali normal, meskipun masih terasa berat. Dia tidak bangkit, tidak berusaha berdiri, namun tetap sadar, tetap bertahan. Rasa sakit pun mulai memudar, meninggalkan sensasi panas berkepanjangan, seperti luka bakar yang belum sembuh. Di tengah kabut kesadarannya, Warijan bisa merasakan langkah-langkah mendekat, suara sepatu yang berat namun teratur, suara seseorang yang kehadirannya membuat udara seolah mengeras. "Ada apa, Mas?" tanya orang yang baru saja memasuki ruangan itu. Aku sedang memberitahunya jika saat ini dia berada dalam genggaman Bapak Sarpejaya, Dimas," balas Prabejaya yang pandangannya masih tertuju ke arah Warijan. "Apa dia mencoba menyakitimu, Mas?" tanya sosok itu lagi. "Tidak, Dimas. Hanya saja dia masih menaruh rasa iba kepada calon tumbal kita, dan aku harus mengajarinya jika di tempat ini tidak ada lagi rasa itu," balas Prabejaya dengan tegas. "Semua memang butuh proses, Mas. Tidak semua orang memiliki keteguhan hati seperti sampean," ujar sosok itu mencoba meredakan ketegangan di tempat itu. "Bangunlah, Rangga, dan mulai sekarang berjanjilah untuk patuh kepada Bapak Sarpejaya dan juga Paseban Karsa. Dan yang terpenting adalah buang jauh rasa iba dalam hatimu, karena siapapun yang sudah berada di tempat ini, dia sudah tidak lagi memiliki kehidupan di dunia nyata," balas sosok yang tidak lain adalah Arya Soma. Setelah tubuh Warijan kembali normal dan nafasnya mulai teratur, Arya Soma memberi isyarat agar ia bangkit perlahan. Ruangan ritual yang sebelumnya terasa seperti pusat amarah dan ancaman
kini ditinggalkan begitu saja, seolah apa yang baru saja terjadi bukanlah sesuatu yang perlu dibahas lagi. Mereka bertiga berjalan menuruni koridor panjang yang penerangannya lebih terang daripada ruangan sebelumnya. Ruangan yang mereka masuki setelah itu benar-benar berbeda, lebih mirip kantor modern daripada tempat yang digunakan sebuah kelompok gelap seperti Paseban Karsa. Beberapa unit komputer menyala dengan tampilan pola grafik, tabel, dan peta wilayah. Di sudut ruangan, sebuah lemari besi terbuka sedikit, memperlihatkan tumpukan dokumen yang tersusun rapi. Kursi, meja kerja, serta papan tulis kaca dengan deretan nama-nama klien memenuhi ruangan itu. Tidak ada aroma kemenyan, tidak ada bayangan-bayangan aneh, dan tidak ada rasa dingin menusuk seperti sebelumnya. Warijan berdiri diam, mencoba menyesuaikan diri. Ruangan itu seolah memaksa pikirannya kembali ke dunia nyata. Di sini tidak ada teriakan, tidak ada rasa terbakar di dada, dan tidak ada energi gaib yang berkecamuk di sekitar. Hanya ada layar komputer, grafik naik turun, dan kertas-kertas data, serta peta jaringan pengaruh seseorang yang ingin menjadi penguasa daerah. Walaupun tubuhnya masih terasa lemas, ruangan ini sedikit meredakan ketegangan pada batin Warijan. Namun di balik ketenangan itu, Warijan juga menyadari bahwa inilah sisi lain dari Paseban Karsa, sisi yang tidak menggunakan darah, keris, atau ritual, tapi tetap sama berbahayanya. Sisi yang mengendalikan kekuasaan melalui perhitungan, dokumen, dan juga informasi. Ketenangan ruangan itu membuat pikirannya bekerja lagi, memaksa rasa takut yang mereda secara perlahan, tapi bersama dengan itu muncul rasa penasaran baru dalam benaknya. Bagaimana mungkin dunia sekejam tadi terhubung dengan ruangan yang terlihat begitu normal seperti ini? Di tengah ruangan yang tampak tenang itu, Warijan mulai melihat bahwa kegelapan Paseban Karsa tidak hanya bergerak melalui ritual dan tumbal, tapi juga melalui meja kerja, data, strategi, dan keputusan dingin yang dibuat tanpa suara. Bapak meminta kita untuk menunda ritual sampai beliau menyelesaikan laku tapanya, Mas, ujar Aryo Sauma dengan tenang. Baik, aku mengerti, balas Prabajaya dengan tenang. Beliau juga berpesan agar sampean terus menjaga dan mendidik Ranggawasesa, imbu Arya Soma sambil melirik ke arah Warijan. Mungkin kita jangan libatkan dulu Ranggawasesa dalam semua ritual, Mas. Seperti apa yang telah kau katakan tadi, jika semua butuh proses, balas Prabajaya sambil menghela nafas panjang. Ya, sepertinya memang begitu, Mas. Sebaiknya biarkan dia menemani Adisena menjemput beberapa orang yang akan digunakan untuk ritual lain. Dan itulah mengapa Bapak meminta kita menundanya hari ini, karena sepertinya semua ritual akan dilakukan dalam satu waktu, ujar Arya Soma menjelaskan lagi. Baiklah Dimas, aku akan mengatur jadwal perjalanan Adisena dan juga Ranggawasesa ke hutan itu. Dan untuk sementara, kita selesaikan semua pembayaran dari orang-orang itu, balas Prabajaya sambil menunjuk ke arah papan tulis kaca di ruangan itu. Selesai dengan perbincangan itu, mereka semua langsung pergi dan meninggalkan rumah besar yang terlihat tenang di tengah perkotaan yang sibuk. Tidak ada tanda apapun dari luar bahwa tempat itu baru saja menjadi saksi sesuatu yang gelap. Warijan kembali mengikuti langkah Prabajaya menuju mobil. Suasana di antara mereka tidak lagi sepekat tadi. Prabajaya tampak sibuk dengan ponselnya, sesekali mengirimkan pesan pada seseorang. Sementara Arya Soma berjalan santai sambil mengunyah permen karet, seakan yang baru saja terjadi hanyalah pekerjaan biasa. Dalam perjalanan menuju rumah Prabajaya, mereka melewati jalan-jalan kota yang ramai. Kios-kios kecil berjejer, orang-orang makan siang di warung, beberapa pekerja sibuk menyeberang. Semua itu menciptakan suasana yang normal, seakan dunia di luar tetap berjalan tanpa pernah peduli pada apa yang dilakukan manusia-manusia seperti Prabajaya dan rekan-rekannya.
Ketika mereka akhirnya sampai di halaman rumah Prabajaya, suasana terasa begitu wajar. Tidak ada yang mencerminkan bahwa orang yang turun dari mobil baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Warijan turun perlahan dan mengikuti langkah Prabajaya menuju ke dalam rumah. Dia belum tahu apa yang menantinya setelah ini. Yang dia tahu hanyalah satu hal, hidupnya tidak mungkin lagi kembali seperti semula. "Maafkan aku, Jan," ujar Prabajaya ketika mereka sudah berada di ruang tamu rumah itu. "Tidak apa-apa, Mas," balas Warijan sambil menganggukkan kepalanya. "Aku terpaksa melakukan itu, Jan. Karena jika Arya Soma tahu, jika kau berusaha mengeluarkan kekuatanmu, dia tidak segan untuk menghabisimu," ujar Prabajaya menjelaskan. Warijan hanya bisa terdiam mendengarkan apa yang baru saja disampaikan oleh Prabajaya. Dia tidak mengira jika Prabajaya memiliki alasan yang sungguh di luar pemikirannya. "Kau harus tahu satu hal, Jan. Di antara aku, Arya Soma dan juga Disena, yang merupakan anak kandung dari Bopo Sarpajaya adalah Arya Soma. Selain itu, kepercayaan tertinggi ada padanya. Dan oleh karena itu, dia tidak segan untuk menghabisimu ketika dia tahu kau berusaha memberontak di tempat itu," ujar Prabajaya lagi. "Sedangkan aku tidak akan pernah tega menghabisimu, Jan. Karena kita berasal dari dunia yang sama. Aku juga pernah bertarung langsung dengan Bapak Sarpajaya, yang dibantu puluhan orang bersenjatakan parang, yang akhirnya membuatku tidak berdaya," imbunya lagi menjelaskan. "Andai saja ada ilmu yang mampu memusnahkan ajian yang bersemayam di dalam tubuh kita, aku akan mempelajarinya dan aku akan menghancurkan Paseban Karsa hingga ke akar-akarnya, Jan," pungkas Prabajaya yang langsung pergi meninggalkan Warijan seorang diri di ruangan itu. Warijan berdiri lama di ruang tamu setelah Prabajaya pergi. Hatinya masih terasa panas, lebih karena penghinaan terhadap dirinya sendiri. Betapa mudah tubuhnya dipatahkan oleh mantra yang bahkan tidak ia sadari. Dia mencoba menarik nafas dalam, menenangkan diri sebelum akhirnya matanya tertumbuk pada sebuah akuarium besar yang berada di sudut ruangan. Ikan-ikan kecil berenang tenang di dalamnya, tidak menyadari dunia gelap yang baru saja terjadi beberapa jam lalu. Namun, yang menarik perhatian Warijan bukan ikan-ikan itu, melainkan hamparan pasir putih di dasar akuarium itu. Dengan gerakan perlahan, agar tidak menarik perhatian siapapun di rumah itu, Warijan membuka penutup bagian atas akuarium, lalu memasukkan tangannya dan mengambil segenggam pasir putih yang basah oleh air. Dia menggenggam erat pasir itu, lalu tanpa menunggu lebih lama, dia berjalan menuju kamar yang diberikan untuknya. Begitu pintu kamar tertutup, Warijan duduk bersila di lantai. Kamar itu sunyi, hanya terdengar suara kipas yang berputar pelan. Ia meletakkan pasir putih di hadapannya, lalu menutup mata. Dalam diam, ia mulai mengatur nafas, lalu membaca mantra Aji Sindung Geni. Tidak lama kemudian, udara di sekelilingnya bergetar halus. Butiran pasir itu terangkat sedikit seperti tersentuh angin yang tidak tampak. Getarannya semakin kuat hingga membuat butiran pasir berputar dalam lingkaran kecil, lalu berubah menjadi titik-titik cahaya merah yang berdenyut seperti bara. Warijan mengarahkan kehendaknya sambil mengingat rasa sakit yang ia rasakan ketika Prabajaya membacakan mantra untuk menghukumnya. Perlahan tapi pasti, energi Sindung Geni yang berputar pelan di sekitar tubuh Warijan mulai menemukan bentuk. Bara-bara kecil itu merespons niatnya dengan cara yang hampir seperti makhluk hidup yang bergerak mengikuti kehendak, melayang, memutari wajahnya, mengitari bahu, lalu perlahan turun ke depan dada. Masing-masing butiran tampak seolah memiliki kesadarannya sendiri, berderak halus seperti pasir yang disentuh api. Perlahan,
Satu persatu bara itu mulai menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Mereka tidak membakar kulit, tidak merobek jaringan, namun menembus daging dan tulang tanpa hambatan, seolah tubuhnya hanyalah kabut. Setiap butir meninggalkan sensasi panas yang tidak berasal dari dunia fisik. Energi dari butiran bara api itu menuju ke sumsum tulang, ke sepanjang urat halus, lalu kelipatan-kelipatan energi tempat ajian asing itu bersembunyi. Warijan menggigit ujung bibirnya agar tidak berteriak. Tubuhnya menegang, kedua tangannya mencengkram lutut, tapi ia tidak berhenti. Bara pertama yang masuk menghantam sesuatu di dalam dirinya, seperti menabrak serubung gelap yang membalut energi dasarnya. Bara kedua langsung menyusul, membakar sisa-sisa kekuatan hitam yang terkunci seperti simpul napas. Dan semakin banyak bara yang memasuki tubuhnya, semakin jelas ia bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak, gelap, berat dan meronta. Sesuatu yang bukan miliknya, tapi sesuatu yang memang sengaja ditanam. Ajian yang merupakan senjata tersembunyi dari Sarpajaya mulai terdesak oleh cahaya panas Sindung Geni. Energi hitam itu seolah membalas dengan dorongan yang menusuk dari dalam dada, membuat Warijan terhuyung, hampir terjatuh. Jantungnya berdebar seperti hendak pecah, pandangannya gelap sebentar. Namun bara-bara kecil itu terus bekerja. Mereka bergerak seperti aliran sungai, menyebar ke setiap sudut tubuh, menghajar apapun yang tidak serasi dengan diri Warijan. Ada letupan halus di dalam tubuhnya, ada rasa sesak yang datang dan pergi, seolah sesuatu yang bersemayam di dalam tubuh Warijan sedang mati-matian mempertahankan diri. Warijan menahan nafas dan menggertakkan gigi. Tubuhnya berkeringat meski seluruh ruang kamar terasa dingin. Ratusan butir terakhir dari pasir itu berputar pelan di depan wajahnya, lalu menghujam masuk ke jantungnya. Dia tersentak, menahan rasa panas yang menyambar sampai ke belakang punggung. Seketika, gelombang energi hitam itu pecah, bukan dalam ledakan, melainkan dalam bentuk seperti kabut pekat yang tercerai-berai. Sebagian menguap begitu saja, terbakar oleh bara Sindung Geni. Sebagian lain seperti ditarik, dipaksa keluar melalui pori-pori lalu menghilang. Warijan terhuyung ke depan, memegangi dada. Nafasnya berat, namun ada sesuatu yang berubah. Dada yang tadi terasa dicekik oleh kekuatan asing, kini terasa lebih longgar. Kepalanya lebih jernih. Tekanan yang sejak sore tadi menghantuinya mulai memudar. Rasa seolah diawasi dan dikendalikan pun mulai pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak dia masuk rumah besar itu, Warijan merasakan ruang di dalam tubuhnya menjadi miliknya sendiri. Bara Sindung Geni yang tersisa berputar pelan, seakan memeriksa apakah masih ada sisa kotoran energi yang belum dibersihkan. Ketika tidak menemukan apa-apa lagi, mereka meredup lalu padam tanpa jejak. Warijan duduk diam cukup lama. Tubuhnya masih gemetar, tapi di antara sisa rasa sakit dan rasa lelah itu terselip sesuatu yang mulai membara di dalam hatinya. Dia tahu jika kini dirinya tidak sepenuhnya terperangkap lagi oleh kekuatan hitam yang bersarang di tubuhnya. Ya, telah musnah tanpa diketahui Sarpajaya, Prabajaya, dan Arya Soma atau siapapun dari Paseban Karsa. Kini dia hanya perlu waktu dan keberanian untuk menghancurkan Paseban Karsa dan menyelamatkan orang-orang yang menjadi calon tumbal. Selesai. Wow, luar biasa kisah Warijan. Waduh, keren. Akhirnya di sini Warijan mencoba melawan. Dia mungkin baru ingat pas ngelihat akuarium tuh ya. Bukan ngeliat akuariumnya, bukan ngeliat ikannya, tapi ngeliat ada pasir di situ. Dan kalau teman-teman paham ilmu atau ajian dari Sindung Geni itu, biasanya guru dari Warijan ini menggunakan pasir sebagai media. Jadi Sindung Geni ini menggunakan pasir sebagai media, yang mana butiran-butiran pasir itu akan menjadi bara api yang panas dan itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, teman-teman. Tapi di sini bagaimana Warijan memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri,
Gunanya ajian Sindung Geni itu untuk melawan ajian ilmu hitam yang dimasukkan oleh Ki Sarpajaya ke dalam tubuh Warijan. Keren pakai banget dan akhirnya berhasil. Wow. Dan di sini bagaimana Prabajaya sepertinya juga orang baik ya. Jadi apa yang dilakukan di depan Arya Soma itu adalah apa ya? Sandiwara mungkin ya. Dan wah ini mudah-mudahan nanti Prabajaya dan juga Warijan akan bersekutu, akan bersama-sama untuk mengalahkan Ki Sarpajaya dan menghancurkan Paseban Karsa yang wah ini gelap banget nih, organisasi kayak gini nih, ngeri banget nih, apalagi udah nyebut-nyebut para petinggi negeri, aduh ngeri banget ya. Kisahnya keren pakai banget dan tentunya teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya. Buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisahnya, ditunggu lagi kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah Warijan barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik dong. Dan jangan lupa di-share juga untuk link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.